Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan kegiatan pendampingan kita hari ini. Kebetulan ini masih lanjutan dari pendampingan sebelumnya Bu tentang observasi pelajaran. Mungkin Pak Kedal sudah melakukan pra-observasi dengan observasi di kelas. Nah sekarang lanjutannya Ibu tentang pasca observasinya. Di mana kegiatan ini di pasca ini saya harus melihat langsung proses yang dilakukan oleh Bapak. Kalaupun yang kemarin itu yang di kelas maupun di pranya mungkin sudah dalam bentuk video Pak ya. Iya, video Pak. Ya, nanti saya lihat videonya karena bagian daripada penilaian dari pendampingan kita. Oh, iya. Ya, baik. Nah, sebelum Pak Firdaus melakukan pasca observasinya, mungkin saya cuma sampaikan saja Pak mengenai apa saja yang Bapak sampaikan ke Ibu mengenai kegiatan pasca observasinya, terutama pada menetapkan dulu tujuan percakapan kita di pasca observasinya. Kemudian bisa juga memberikan umpan balik hasil observasi selama Bapak melakukan observasi di kelas. Begitu juga dengan apa namanya area pengembangan. Nah, di pranya itu kemarin mungkin Bapak sudah sampaikan ke Ibu bahwa ada kesepakatan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di proses pembelajaran di kelas. Nah, itu mungkin Bapak bisa sampaikan area pengembangannya dan hasilnya seperti apa. Mungkin bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oh, sehat ya. Iya. Jadi kemarin atau pekan lalu saya sudah melakukan pra observasi dengan observasi Ibu di kelas 7 dengan pelajaran IPS dengan tema adalah peta kalau tidak salah. Jadi hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi lagi, menanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang Ibu telah laksanakan dan umpan balik serta refleksi. Sebelum itu Bu, saya mau tanyakan dulu bagaimana kira-kira refleksi terhadap pembelajaran yang Ibu ajarkan kemarin. Ya, baik Kak, terima kasih. Sesuai dengan pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas kemarin, itu kan materinya tentang mengenal peta dan komponen-komponennya. Jadi selama pembelajaran itu saya melihat antusiasme para siswa untuk mengenal peta dan komponen-komponennya, apalagi diberikan contoh langsung, gambar peta langsung, sehingga anak-anak itu bisa menemukan simbol peta secara langsung pada peta yang saya bagikan kepada siswa. Saya lihat juga Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kalau bisa diberi rentang Bu antara 10 sampai 100, kira-kira metode pengajaran Ibu alurnya bagaimana kira-kira menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya Pak sudah 90%. Karena dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan itu kan saya bagi beberapa kelompok Pak. Jadi masing-masing kelompok itu saya berikan sesuai dengan minat mereka Pak. Karena kelompok satu itu ada yang suka menggambar, ada yang suka menempel, ada yang suka bercerita. Jadi saya kelompokkan sesuai bakat dan minatnya Pak. Dan alhamdulillah dari hasil kerja kelompoknya itu hampir sempurna Pak. Dan memang juga saya lihat teman Ibu mengajar mulai dari pembukaan sudah sesuai dengan alurnya, intinya juga sudah selesai sesuai alurnya, bahkan mengajar dengan penutupan kelas juga sudah sesuai. Terus rencananya nanti Bu setelah ini rencana tindak lanjutnya yang Ibu akan kembangkan untuk topik peta ini bagaimana? Untuk pengembangannya nanti ini Pak, saya akan mengenalkan kepada siswa tentang peta digital lagi, karena yang pertemuan sebelumnya itu saya masih mengenalkan tentang peta konvensional. Jadi selanjutnya saya akan mengenalkan kepada siswa peta digital yang langsung mereka lihat secara langsung di layar LCD. Prioritas pengembangan yang Ibu laksanakan tadi itu waktu observasi serta tujuan yang hendak dicapai itu nanti bagaimana? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran kan itu ada 2 Pak. Kemarin saya sampaikan kepada siswa bahwa tujuan yang pertama itu saya ingin siswa paham tentang peta dan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, saya mau siswa itu bisa langsung menunjukkan letak dan lokasi tempat tinggalnya pada peta tersebut. Dan alhamdulillah selama pembelajaran itu Pak sampai akhir kegiatan akhir, terus siswa
sudah bisa mengenal peta dan komponen-komponennya. Bahkan sebelum materi pun saya mulai, mereka sudah ada sedikit bayangan tentang peta dan komponen-komponennya dan sudah bisa menunjukkan letak atau lokasi pada suatu peta. Oh iya, bagus, sudah bagus ya. Iya, Iya. Jadi siswa sudah mulai mengenal, Iya, Pak. sudah bahkan sudah mengetahui. Kalau bisa Ibu nilai kira-kira ukurannya itu berapa? Berapa persen? Kalau untuk mengenal peta dan komponen-komponennya itu siswa sudah 95%, Pak. 90% Iya, mengenal. tapi kalau untuk menunjukkan lokasi dan Iya. letaknya di dalam peta itu masih saya beri 70%, Pak. Oh, Masih ada beberapa siswa yang belum mengerti. belum Iya. mengerti. Iya. Terus selanjutnya untuk melaksanakan keberhasilan itu nanti kira-kira daya pendukungnya nanti apa Ibu kira-kira? Iya, Untuk sehingga dia dapat mengerti semua. Iya, Pak. Yang untuk siswa yang sudah mengerti itu saya akan berikan lagi seperti yang tadi, Pak, Iya. peta digital. Iya, Tapi iya. kalau untuk siswa yang belum paham, yang 30%-nya itu saya akan memberikan lagi semacam latihan-latihan Iya. atau nanti ada games tentang peta. Jadi Iya. nanti mereka akan lebih paham lagi tentang peta dan komponen-komponennya. Oh iya, Iya. sudah cukup bagus itu Bu. Iya, Pak. Kira-kira nanti dilaksanakan itu kapan Ibu? Insya Allah pertemuan selanjutnya, Pak. Pertemuan Iya. selanjutnya ya. Iya. Jadi berlanjut terus Iya, ini Pak. tentang Berlanjut. pembelajaran peta. Iya. Pembelajaran peta ini ya. Iya, iya. Ya, jadi selama pemberian materi tersebut Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya, ya Pak. dengan 3 komponen. Dia sudah cukup bagus karena kemarin juga saya sudah observasi mulai dari pembukaannya sudah bagus, intinya juga sudah bagus, penutupannya juga sudah terarah. Cuma ada sedikit masukan ini Iya, Bu Pak. tentang observasi yang saya lakukan pada saat itu, yaitu tentang belum masuknya mengingat disiplin kesempatan belajar. Oh, iya. Jadi mungkin pada awal pembelajaran Ibu bisa tampilkan lagi kesempatan belajar, diingatkan kembali sehingga siswa lebih anu lagi, Iya, lebih terarah memperhatikan. lagi, iya, Pak. Selanjutnya juga kemarin juga saya tidak terlalu melihat tentang Ibu menunjukkan tujuan dan manfaat pembelajarannya. Jadi belum artinya belum terlihat jelas. Oh, iya. Iya, belum terlihat jelas. Harusnya dipertegas di dalam materi kita. Iya. Jadi dalam penulisan slide harus sebaiknya ditulis itu tujuan pembelajaran dan manfaat yang bisa diperoleh dari pembelajaran kita. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, masukannya. Iya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya jadi bahan pelajaran buat saya, Pak. Iya. Terus pada saat terakhir juga saya lihat penutupannya, refleksinya juga terhadap siswa sudah bagus. Cuma tinggal dipertegas kembali, ya, Iya. dipertegas atau diperkuat tentang materi yang diajarkan. Refleksinya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Kesempatan. Iya. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan kalau Tidak, ada iya, lagi observasi dari pihak kami. Iya, Pak. Saya Terima kasih siap atas membantu, bantuannya. Pak. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Bu, terima kasih banyak. Oke, banyak sudah melakukan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Di mana kegiatan ini saya bilang bahwa ini bagian daripada pendampingan kita. Dan pasca observasi ini juga bagian daripada kegiatan yang Bapak lakukan. Jadi kegiatan di pendidikan guru penggerak itu Ibu ada namanya observasi. Nah, di observasi ini mungkin agak beda dengan observasi yang mungkin Ibu pernah dapatkan sebelumnya, karena di pendidikan guru penggerak ini kita awali dengan pra observasi, di mana itu kita menjalin dulu kesepakatan. Makanya mungkin ada bekas kesepakatan kayak di namanya itu di awal itu dengan tujuannya tadi juga pembelajaran, khususnya pada ada pengimbangan yang Ibu ingin pada saat. Artinya bahwa dengan tujuannya itu bahwa supaya ada kenyamanan pada saat melakukan proses pembelajaran. Terus jadi artinya kan identik, kalau observasi itu identik dengan ingin melihat kekurangan dan sebagainya. Tapi di sistem ini, di program kontrak ini bukan hanya sekedar itu, tetapi kita menjalin kolaborasi. Kita harus fokusnya pada, makanya di awal ada
kesepakatan, sehingga pada saat melakukan observasi kita langsung fokus pada perencanaan yang kita jalin bersama. Jadi pada saat kemudian pada hari ini di saat pasca observasi ini tujuannya adalah supaya kita melihat kelebihan kita, kekurangan kita pada saat melakukan observasi. Karena terkadang Ibu kalau kita yang melakukan proses pembelajaran kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan semua rangkaian proses perencanaan kita. Nah, saya lihat tadi Pak Firda sudah menyampaikan bahwa tingkat atau level keberhasilannya itu sudah di angka 90%. Dan saya sangat mengapresiasi itu, artinya memang betul kita perlu memberikan target penilaian diri kita sesuai dengan perencanaan yang kita sudah buat sebelumnya, sehingga muncul keyakinan bahwa saya bisa melakukan perencanaan ini di kelas. Kemudian artinya juga di sisi lain supaya ada perbaikan ke depannya di segi mana saja yang menurut berdasarkan hasil observasi Bapak, sehingga kita bisa melakukan perbaikan proses pembelajaran sehingga hasil pembelajaran bisa maksimal. Nah, mengenai perencanaan atau observasi dilakukan kan ada 3 di dalamnya Bu. Disiplin positifnya, berdiferensiasi dengan KSC-nya Pak ya. Iya, KSC-nya. Memang betul Bu, artinya di program pembelajaran di guru penggerak itu tiponya ini biasanya selalu dimunculkan. Terus juga diferensiasinya. Jadi artinya karena memang terkadang itu ada pada saat pembelajaran bukan hanya prosesnya saja yang berdiferensiasi, akan tetapi terkadang ada peserta didik yang memang yang berbeda dengan yang lain. Khususnya misalnya ada yang inklusif misalnya. Nah, disinilah peranan atau pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira Bu, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk melakukan pembelajaran bersama dengan Pak Firdaus. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.